Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Selasa tanggal 15 Juli 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini tanggal 14 Juli untuk IHSG ditutup hijau ya. Tadi pagi langsung open gap atas dan kenaikan IHSG hari ini itu disebabkan oleh saham-sahamnya Pak Prayoga Pangestu ya, yang hampir semuanya hijau, bahkan naiknya sangat tinggi. Seperti Cuan itu habis stock split langsung terbang 17%-an ya kalau nggak salah, atau berapa nanti kita akan coba cek. PT RO, CDIA, Brand, PRPT itu saham-sahamnya Pak PP yang hari ini rebound naik cukup tinggi, itu yang bikin IHSG hijau. Sedangkan untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus itu malah turun dalam banget ya hari ini. Bank Mandiri nanti kita akan coba cek. Kalau secara teknikal untuk IHSG sih ya hari ini ditutup hijau walaupun candlenya merah ya. Yang perlu dihati-hati kalau misal besok itu IHSG merah, supportnya masih di 7014-an ini. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini cukup ramai untuk indeks IHSG ya, hari ini cukup ramai. Dan kalau kita perhatikan di sini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing ada PTRO. Hari ini net buy 139,5 M dan harga sahamnya naik ya, nanti kita akan cek untuk PTRO. Selain di saham PTRO, asing masuk di DSSA 109 M, Brand, RIS, BRMS, Wivi, BRPT. Tapi nilainya ya seperti ini ya, nggak sebanyak asing keluar di Bank Mandiri. Hari ini Bank Mandiri nggak tahu kenapa ya, kenapa asing keluar 1,3 triliun. Mungkin buat teman-teman yang tahu alasannya apa, kira-kira ada sentimen negatif apa untuk Bank Mandiri, bisa ditulis di kolom komentar ya. Karena kemarin terakhir itu market buka hari Jumat itu kan asingnya net buy cukup banyak dan rebound lumayan tinggi untuk Bank Mandiri. Tapi hari ini didistribusi besar-besaran oleh asing 1,3 triliun dan harga sahamnya itu 5% ya. Bahkan tadi sempat 6%-an untuk minusnya kalau nggak salah ya. Jadi hari ini ya ini turunnya saham Bank Mandiri itu disertai distribusi asing yang cukup banyak ya. Selain di saham Bank Mandiri, untuk asing juga keluar di BBCA 300-an M. Di Cuan ya, Cuan hari ini mungkin asingnya taking profit ini. Edsel 118 M ya, hari ini stock split untuk Cuan naik langsung puluhan persen ya. Kemudian Bank BNI juga hari ini turun lumayan dalam di distribusi asing sebanyak 99,9 M. Jadi hitungannya ya hari ini asingnya distribusi sih di IHSG, khususnya di Bank Mandiri sama Bank BCA ya. Ya yang paling khususnya ini Bank Mandiri 1,3 triliun dan hari ini turun cukup dalam ya. Saham blue chip rasa gorengan, tapi malah menarik sih ya sebenarnya untuk saham-saham seperti Bank Mandiri sekarang, karena ya hitungannya volatilitasnya tinggi, menarik untuk trading ya, untuk scalping. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang ya gimana ya siap-siap mental aja lah. Karena saham dengan volatilitas tinggi seperti hari ini di saham Bank Mandiri itu cocok untuk swing atau scalping ya. Dan turunnya hari ini cukup dalam, itu malah kesempatan sih sebenarnya buat entry. Nanti kita akan bahas untuk Bank Mandiri. Tapi sebelum itu kita akan coba lihat dulu hari ini ada berita apa tanggal 14 Juli ya. Ini kita cek di investing ya, walaupun nggak terlalu update banget sih. Coba kita cek hari ini ada sentimen apa. Hari ini tanggal 14 Juli saham Monogram IHSG ditutup melesat 0,71%, tapi Bank Mandiri turun ya. Cuan PTRO jadi buronan investor.
Ya ini sih Bank Syariah Matahari punyanya Muhammadiyah. Kita tunggu aja apakah bakal IPO atau enggak ya. Hmm, Kayaknya sih hari ini nggak ada faktor yang eh berpengaruh banget ke IHSG ya, tapi kenapa asing keluar ini di Bank Mandiri? Kalau kita lihat kondisi market secara global hari ini tanggal 14 Juli ya, kita cek dulu dari harga Bitcoinnya naik gila-gilaan hari ini. 121 ya, kemarin berhasil break ya, sekarang 121.700-an US dollar per koin. Dan untuk emasnya masih sideways. Coba kita cek untuk Bitcoin, kira-kira target price-nya ke berapa ya, BTC USD. Untuk target price Bitcoin, karena ini trennya udah lanjut bullish, kita cari untuk target price-nya untuk jangka panjang atau ya mungkin semoga aja belum telat. Oh udah ya, udah match hari ini. Jadi kemarin break di atas 112 itu match hari ini, target price-nya di 121 ini. Dan ini sih berhasil, kalau misal sampai nanti atau besok pagi ya Bitcoin itu bisa bertahan di atas 121.000, ya ada potensinya ngejar ke 134 ribuan untuk target price selanjutnya lumayan tinggi untuk Bitcoin ya. Kalau untuk trennya sih bullish, break resistennya lagi ya. Jadi ya kalau mau entry follow trend, walaupun harga koinnya itu udah di pucuk, cuman kalau trennya bullish ya bakal masih bisa naik ya. Cuman resikonya gede. Mungkin seperti itu aja untuk Bitcoin ya. Ya kalau tujuannya untuk trading, antisipasi aja kalau harga koinnya itu jebol di bawah 120. Kalau mau cari aman ya, kalau mau diamankan. Tapi ya kembali lagi untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk Bitcoin ya, cukup menarik, trennya bullish dan ini aset yang beresiko ya, mudah-mudahan aja indeks saham juga masih bisa hijau ya. Dan ya emang hanya sekarang ini aset-aset beresiko yang lagi naik ya. Oke, itu untuk Bitcoin. Kita cek untuk harga emasnya masih sideways di area 3.300-an US dollar per troy ounce. Untuk harga minyak pas video ini kita buat masih naik lagi ya di area-area sini sih. Untuk WTI di 69, Brent di 71. Hari ini naik 1%-an lebih. Kita lihat lagi ke bawah untuk nilai tukar rupiahnya gimana. Nilai tukar rupiah masih stabil di 16.200-an. Jadi kalau melihat Bitcoin naik cukup tinggi sih, kayaknya masih, mudah-mudahan untuk IHSG bisa secara teknikal ya, ini semoga aja masih bisa naik, entah itu dari sahamnya Pak PP gara-gara itu, atau dari saham blue chip yang tiba-tiba dibeli asing, ya kita tunggu aja. Tapi untuk hari ini ya seperti tadi ya, asingnya masih distribusi khususnya di Bank Mandiri. Oke, langsung aja untuk yang pertama ini kita akan cek saham Bank Mandiri hari ini gimana. Tak kirain bakal naik dulu, nguji resistnya di 5.025, ternyata langsung longsor. Dan dalam banget ya, bahkan tadi itu nggak bisa bertahan di atas 4740. Jadi ya kalau saham-saham seperti ini sih ya emang blue chip sih, cuman kalau untuk jangka panjang yang penting sabar ya. Kalau untuk jangka panjang cuman lebih lebih maksimal lagi tadi profit di saham Bank Mandiri kayaknya untuk swing ya. Untuk swing ketika berada di area support seperti hari ini bukan area support lagi sih, ini malah jebol ya. 4740-nya jebol. Jebol support dan close di 4690. Gimana ini untuk Bank Mandiri? Apalagi hari ini di distribusi asing cukup banyak ya. Ada sentimen apa sih di saham Bank Mandiri? Apakah pendapatan di kuartal
buahnya nggak bagus. Soalnya belum update sih kalau eh, di Stockbit ya. Hari ini yang keluar siapa di Bank Mandiri, kenapa banyak sekali yang keluar untuk asingnya? Yang nampung YP, XL, PD, XC ya, cukup banyak broker-broker retail yang nampung, jadi di distribusi asing dan lokalnya nampung, khususnya retail-retail yang nampung di saham Bank Mandiri, dan yang distribusi ada AK, versi asing National 540M, kemudian ZB, versi asing Netcel 438M, BK, KZ, CC, AG, BB, ya karena AK sama ZB ini sih yang bikin Bank Mandiri hari ini longsor sedalam 5,63% ya. Ya, ya berharap aja, semoga aja besok langsung bisa break di atas 4740. Jadi yang udah kadung entry tapi malah merah hari ini di saham Bank Mandiri, ya bersabar aja, kemungkinan sih kalau belinya pakai uang dingin nanti average down lagi aja kalau misal masih turun ya, malah itu kesempatan yang bagus kalau misal Bank Mandiri bisa turun lagi lebih dalam ya. Ya itu malah kesempatan yang bagus buat terus average down ya, tapi disclaimer lah ini, jangan buru-buru masuk aja kalau misal besok merah di awal market ya, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri ya, karena supportnya lumayan dalam loh. Kalau misal Bank Mandiri ini lanjut bearish, itu supportnya ada di 426, dan ini harga terendahnya waktu itu pas tanggal 24 Maret ya. Semoga aja sih nggak sampai ke area sini. Kalau kita lihat histori beberapa waktu yang lalu itu ya di harga-harga sekarang ini mentok terendah. Tinggal kita lihat aja besok apakah akan buat low baru di bawah 4670 atau enggak. Ya, pantau aja 4670 karena ini level terdekat dari harga penutupan. Buat low baru di bawah 4670, kalau nggak mau cut loss jangan buru-buru buat average down ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi kayaknya kemungkinan karena ini turunnya dalam banget ya, 5% lebih untuk saham sejenis Bank Mandiri, kayaknya ada potensi technical rebound untuk besok. Semoga aja ya, walaupun hari ini asing distribusi besar-besaran, semoga aja terjadi technical rebound. Jadi buat teman-teman yang tadi udah entry di area supportnya ini, moga-moga langsung ke jemput atau bahkan bisa hijau. Semoga aja, kita lihat besok apakah bisa break di atas 4740 lagi atau enggak. Kalau gagal, ya jangan buru-buru buat average dan mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya, kita akan cek saham BBCA yang hari ini juga di distribusi asing 300-an M dan harga sahamnya turun 1,16% ke area supportnya 8525. Untuk besok ya lihat di awal market ya, ini sih ada sedikit perlawanan naik walaupun nggak terlalu kuat untuk BBCA hari ini. Untuk asingnya distribusinya cukup banyak di Bank Mandiri. Di Bank Mandiri hari ini asing distribusi Bank Mandiri, Bank BCA ya. Tadi 300-an M. Yang keluar itu ada ZB, TPK, ZA. Kita penasaran ya, tadi di BB Bank Mandiri itu yang jualan AK itu banyak banget, kira-kira jualan di mana aja untuk hari ini AK selain di Bank Mandiri. Hari ini untuk AK ya hanya di Bank Mandiri ya yang jualan banyak, 500-an M, di BB ini cuma 27M, di Cuan cuma 18M. Gak tahu ini AK kenapa jualan cukup banyak di Bank Mandiri. Kemudian untuk ZB tadi selain jualan di Bank Mandiri, jualan di Cuan 170M. Jadi untuk AK maupun ZB itu sama-sama distribusi IHSG hari ini. Itu yang jualan ya. Kalau kita lihat di sini untuk BBCA asingnya yang keluar juga ZB 156M, untuk asingnya TPKZ, ini versi asing juga keluar.
Dan yang masuk ada YU, BB, AK, nggak sebanyak asing keluar. Jadi hari ini didistribusi asing juga untuk Bank BCA dan ditampung oleh retail. Banyak retail yang masuk hari ini di saham-saham blue chip ya. Jadi mungkin untuk besok kalau misal merah untuk BBSA ini ya sama kayak Bank Mandiri, jangan buru-buru buat average dan ya. Supportnya dalam soalnya untuk BBCA kalau misal buat low baru di bawah 8425 ini, harga terendahnya pas tanggal 28 Juli ya potensinya ada potensi ngejar 8225. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini Bank BRI juga turun dalam 2,58% ke area supportnya 3780. Jadi mungkin yang kemarin udah sempat taking profit di 390-an ya, ini kesempatan mungkin ya. Kan udah taking profit di sini. Udah punya cash, kalau mau masuk lagi ya bisa dipertimbangkan, ini momentumnya cukup bagus di area support. Tinggal nanti kalau misal merah ya average dan lagi aja di area support selanjutnya 3600. Nanti kalau rebound naik itu tinggal diamankan aja profitnya. Ya untuk saat ini kayaknya saham-saham blue chip itu menarik buat swing ya. Kalau untuk jangka panjang kayaknya ini trennya belum terlalu bagus ya. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini. Bank BRI tanggal 14 Juli. Hari ini Bank BRI yang masuk sama yang keluar kayaknya nggak beda jauh. Untuk asingnya sendiri net buy cuma 1,2 M aja ya. Jadi belum banyak, malah cenderung sepi untuk Bank BRI hari ini. Jadi ya kita lihat besok di awal market gimana. Kalau merah tunggu di supportnya 360, cuman kalau yang udah taking profit di resistennya ini kalau mau nyicil ini di area support pasti. Itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI ya. Hari ini juga turun dalam banget, bahkan tadi sempat 4%-an lebih ya. Close di 4040. Eh, Kalau kita lihat di sini waktu itu mentok nyentuh resistennya, gagal break di atas 420 dan turun. Untuk besok kalau misal merah pantau 3980 ya, ini area support terdekat untuk Bank BNI, semoga aja nggak sampai jebol di bawah 3980 ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini di saham Bank BNI ya, tanggal 14 jualan asingnya net sell ZP, AK, YU, BK versi asing ya. Jadi hari ini didistribusi oleh asing dan lokalnya pun juga ada yang distribusi, yaitu CC BB versi lokal, bahkan 100% buy 100% sell untuk BB versi lokal hari ini di saham BBNI sebanyak 49,1 M ya. Jadi baik asing maupun lokal hari ini ada yang distribusi di saham BBNI. Jadi hati-hati. Ya mungkin kalau misal merah di area support 3980 itu ada potensi buat pullback naik. Nah itu kesempatan yang bagus buat entry. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan coba cek Antam. Antam hari ini makin sepi aja ya. Nggak terlalu volatile, jadi mungkin asingnya gimana ini? Wait and see aja dulu ya mungkin untuk asingnya. Masih sideways hari ini. Dan Antam nggak trending lagi nih kayaknya ya. Kalah pamor sama saham-sahamnya Pak Brebe. Walaupun harga emasnya masih di atas,
Hari ini MG net sell 36M dan untuk asingnya juga ada yang jualan cukup banyak, DR 90,2M, walaupun yang nabung juga broker-broker asing. AK, RX, ZP, KZ yang nabung di saham Antam. Terus secara keseluruhan hari ini net buy 28M ya. Jadi semoga aja harga sahamnya masih bertahan di atas sideways. Kemungkinan sih selama nggak jebol lagi aja di bawah 2840. Oke, itu untuk Antam ya. Selanjutnya ini kita akan mulai cek ya saham-saham yang hari ini ngegas. Yang pertama cuan, habis stock split di harga 14.000 ya. Berarti stock splitnya langsung open gap atas di awal market. Turun nguji supportnya di 15.000. Oh kok belum stock split ini? Heran ya. Beneran nggak sih? Mau stock split tapi dinaikin dulu. Tak kirain hari ini, sorry ya. Kalau nggak salah hari ini sih Anta. Atau kapan? Ini stock split ya, come date-nya hari ini. Oh, hari ini come date. Wah, berarti besok ini, besok ya, besok dibagi 10-nya itu besok hari ini tuh come date-nya. Jadi yang hari ini, ya hari ini hari terakhir sebelum stock split ya. Jadi yang hari ini beli saham cuan misal di harga 16.800 ya, besok kalau misal hari ini beli 1 lot ya besok jadi punya 10 lot, tapi harga sahamnya ya dibagi 10 di harga 1680 ya berarti ya. Maksudnya gitu ya. Jadi karena ini ATH lagi untuk cuan, kemungkinan trennya bullish, dan untuk skenario-nya itu kayaknya mudah-mudahan bisa mirip seperti PTRO. Jadi ada potensi naik dulu. Apakah tinggi atau enggak ya kita lihat besok ya. Tanggal 15. Stock split 1/10. Besok tanggal 15. Jadi siap-siap besok. Yang mau trading di saham cuan ya semoga aja volumenya bagus. Ya, tapi hati-hati. Karena hitungannya ini udah ATH untuk saham cuan ya. Udah nyetak rekor lagi. Tapi besok itu stock split. Jadi harga sahamnya murah. Bukan murah sih, murah secara nominal ya. Kalau secara valuasinya ya mahal untuk saham cuan. Kita lihat aja besok kemungkinan opennya di 16.000, 1.600 berapa? 80 atau 85 ya. 1680 atau 1690 ya. Kita lihat aja besok ya. Kita cek hari ini cuan siapa yang borong. Asingnya sih keluar. Ini agak agak yakin nggak yakin sih. Soalnya hari ini ada yang distribusi DP 232M dan 100% jualan. DP-nya versi asing, ZP versi asing juga net sell 179M. Yang nampung asing BK 191M. Kayaknya besok menarik untuk saham cuan buat dipantau. Untuk scalping trading ya bisa dipertimbangkan, ini yang suka Harry Sheridan di saham cuan ya. Kemungkinan besok ya kayaknya habis stock split naik dulu. Apakah ngegas akan sampai berapa persen ya kita lihat besok ya. Apakah ada kemungkinan turun ya tentu saja tergantung seller sama buyernya, karena nggak ada jaminan kan setelah stock split buyernya lebih kuat, tapi biasanya seperti itu, biasanya lebih kuat. Kita lihat aja besok ya. Oke, itu untuk saham cuan ya. Mungkin skenario-nya di awal market langsung ada potensi naik dulu, habis itu nggak tahu ya apakah naik atau turun tergantung buyer sellernya. Jadi bisa pantau bid over-nya kalau mau trading. Kalau untuk investasi kayaknya nggak dulu ya, agak beresiko lah untuk saham cuan, tapi disclaimer. Kecuali teman-teman punya orang dalam ya di cuan, brand, BRPT, punya orang dalam sih disclaimer kalau masih mau hold terus ya, karena ya sebagian besar sahamnya ini masih dipegang oleh pengendalinya ya, oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk jadi orang terkaya kan
Iya, jadi kalau punya orang dalam disclaimer mau dibawa kemana pasti tahu, jadi aman-aman aja. Cuman kalau buat retail-retail ya jangan sampai dikarungin di pucuk ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham cuan. Selanjutnya ini kita akan cek saham PTRO. Hari ini juga cukup ramai, dana ARA ya 24,7%. Open gap atas di awal market, ada sentimen apa ini buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Apakah sentimennya karena cuan ATH lagi? Jadi kemungkinan PTRO, brand, kemudian TPIA itu ada potensi buat ATH lagi. Untuk PTRO sendiri kemarin terakhir market buka hari Jumat nyentuh resist di 3210, hari ini langsung open gap atas, langsung break ya. Langsung break di resistannya, turun dikit dan naik close di pas resistannya lagi 3980. Kita lihat PTRO hari ini net buy 139M. Hari ini PTRO yang akumulasi BK, AK, CC versi asing net buy. Jadi hari ini diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan, retail keluar. Kalau lihat transaksinya sih kayaknya ada potensi naik, dan kalau misal bagus untuk saham-saham Pak PP besok bagus lagi, kayaknya buat break di atas atau ATH lagi untuk PTRO itu masih ada potensi. Cuman ya resikonya habis itu kalau turun ya resikonya dalam. Jadi amannya buat scalping aja lah untuk PTRO. Kalau berani hold punya orang dalam sih disclaimer. Ya, kita lihat aja besok. Kalau hijau target price-nya di 4580, 4560 langsung tinggi aja soalnya volatilitasnya tinggi. Tapi kalau merah ya resikonya nyungsep sampai ke 3530 ini. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita cek saham CDIA yang hari ini ARA lagi dan nggak ada volatilitas, jadi kemungkinan besok ARA lagi. Hari ini nilai transaksinya cuma 1,1 M. Ya buat teman-teman yang minat masuk di saham CDIA di harga ARA yang keberapa ini, keempat atau kelima ya. Ya bisa coba buat pasang buy limit di harga ARA-nya besok. Kalau hari ini yang keluar retail dan yang nampung MG 900-an juta, ya potensinya ARA di awal market, dan kalau mau beli siapa tuh dapat ya. Tapi ya resiko ditanggung sendiri lah. Soalnya main saham ya ada resikonya. Kalau nggak mau beresiko ya nggak usah main saham ya. 500 kalau besok ARA anggaplah naik 25%, berarti bisa pasang buy limit di harga 625. Yang mau taking profit ya bisa pasang sell di area situ. Oke, itu untuk saham CDIA ya. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini juga ngegas 19% di awal market, open gap atas ya di harga penutupannya ini. Jadi open gap atas turun nggak nyampe nutup gap, mentok di 6750, cuma ditarik naik lagi dan kelas di 7300. Kalau besok bagus untuk sahamnya Pak PP ya ada potensi buat ngejar resistennya yang di 7625-an. Atau coba kita update ya untuk area harga penutupannya, area mendekati resist ya. Jadi kalau besok break di atas 7375 ya potensinya mau nutup gap ke 8150. Kalau kita lihat untuk brand hari ini net buy 80,7 M ya. 80,7 M. Hari ini untuk brand yang masuk paling banyak untuk lokalnya MG. Retailnya pada keluar CC, OD, XC, XL ya. Mungkin karena retailnya keluar hari ini saham brand naik tinggi. Untuk besok kayaknya ya ada potensi break di atas 7350 sih. Jadi kalau volumenya bagus mau scalping yang disclaimer. Itu untuk saham brand.
Selanjutnya kita akan cek saham BRPT hari ini ngegas dan ATH ya untuk saham BRPT. Ya, jadi yang udah kita lekor lagi selain tadi apa? Cuan BRPT. Dan untuk BRPT ini hitungannya secara valuasi ya masih normal ya. Masih normal lah walaupun mahal cuman mahalnya itu masih normal. Untuk target price-nya kalau ngegas terus di sini kah 2800-an. Apakah mungkin ya kalau kita lihat anak usahanya dari BRPT atau yang segeng lah seperti Cuan, PTRO, CDIA, ya valuasi BRPT hitungannya belum apa-apa ya dibandingkan mereka. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Ya mana tuh BRPT kita lihat di harga sekarang itu valuasinya kita lihat PBV-nya cuma 6 ya. 6 itu kalau untuk sahamnya Pak Prayogo Pangestu cuman ya, cuma 6. Sedangkan untuk Cuan 37. Untuk PTRO lagi ini 9 dan untuk brand 107. Dan ya dihargai mahal banget. Dan kalau kita lihat untuk kepemilikan saham masyarakatnya itu makin banyak 11% ya untuk brand. Sedangkan untuk PTRO masyarakatnya pegang, retailnya pegang, wah lumayan banyak loh, 24% nih, hati-hati. Pas harga sahamnya di atas, banyak saham yang floating dan banyak retail yang pegang, nah itu udah tanda-tanda kalau turun nanti susah naik lagi ya. Jadi kalau nggak punya orang dalam, ya mending cari aman aja buat scalpingan ya. Oke, itu untuk saham PTRO, brand, BRPT, CDIA ya. Untuk saham-sahamnya Pak Pripe udah kita bahas. Oh ya, untuk BRPT ini belum kita lihat transaksinya hari ini gimana. Hari ini tanggal 14 untuk BRPT ya ada akumulasi sih walaupun nilainya nggak terlalu gede. Akan Edsel 12M yang masuk paling banyak CC versi asing ya 45M. Oke, untuk saham BRPT besok sih karena ini ATH lagi ya mungkin kalau merah supportnya 19560. Kalau mau entry ya disclaimer ya, kalau mau follow trend bullish tapi ya resiko tanggung sendiri kalau misal turun dan dalam. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PMUI ini yang kemarin kita bahas ya, kayaknya ada potensi naik dan emang hari ini naik 12%. Ya, cuman ya untuk saham kalau mau entry di saham-saham seperti ini jangan banyak-banyak karena nilai transaksinya nggak terlalu gede ya. Hari ini sesi net B 2,5M yang jadi market maker utamanya XL Retail ya, net B 1,2, YP net sell 1,6, CC net B 2,5M. Kalau mau entry jangan banyak-banyak, kayaknya ada potensi masih kayak ya sideways seperti ini ya, dari sini-sini aja mungkin. Terlihat hari ini nggak ada yang akumulasi banyak banget di saham PMUI. Itu untuk sampai MUI. Selanjutnya kita akan cek sampai SAT yang hari ini ARA. Walaupun open naik ya, kalau lihat akhirnya bakal turun dulu, ternyata langsung naik ini untuk saham SAT. Kita lihat siapa yang jaga harga. Padahal kemarin itu CP net B2M-an, XL masuk, CC masuk. Kalau lihat sih ya ini kayaknya sama seperti PMUI, jangan banyak-banyak ya kalau mau masuk di saham seperti ini. Mana ya, kalau mau entry beresiko lah. Jadi mungkin ya udah floating profit aja, bisa pasang trailing stop atau
antisipasi kalau misal turun. Yang belum punya posisi, saran saya sih mending cari saham yang lain ya. Tapi disclaimer, oke. Untuk saham PSAT, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.